Kembali lagi di Suara Robohan, Suara Perubahan. Dan sekarang kita akan minta tanggapan dari Gus Masin yang masih bergabung bersama kami di sini lewat Zoom. Gus, mau tanya nih, apa tantangan dari para santri yang dihadapi selama ini dalam berjuang untuk mewujudkan perubahan dan juga sekaligus cita-cita perubahan yang diusung oleh Gus Masin dan para santri sekalian? Ya, kalau santri sih prinsipnya pesantren ini sebagai lembaga pendidikan tertua yang harus eksistensinya ya. Mohon maaf, terputus-putus ini. Nah, saat ini ada berbagai pola pendidikan, tentu ini harus dijaga betul bahwa pesantren ini akan menjadi miniatur sebuah keluarga besar dalam pengertian bahwa pesantren ini kita bisa hidup berdamai, gotong royong, saling membantu, tidak ekstrim. Itu adalah salah satu yang harus kita kedepankan. Baik. Oke. Tapi tadi yang jelas sudah terdengar ya sebenarnya gerakan-gerakan perubahan itu juga sudah dibawa oleh para santri dan juga harapan-harapannya sebenarnya masih sama ya. Yang tadi kita sudah dengar testimoninya. Nah mungkin sekarang kita ke Pak Dirman dan juga Pak Bambang yang ada di studio. Nah mungkin langkah perubahan apa kiranya yang bisa kita lakukan agar gerakan rakyat ini dapat sepenuhnya bergerak dan tersampaikan gitu Pak visinya mungkin? Mungkin sedikit sebelum ke sana ya. Coba kamera disorot tuh ke para hadirin. Oke. Itu kan dari arah. Itu kan atributnya tuh bermacam-macam tuh. Kaosnya berbeda-beda itu kan. Iya, nggak ada yang seragam gitu kan. Desainnya beda-beda dan kayaknya bikin-bikin sendiri. Itu kayaknya. artinya, betul. Itu artinya bikin sendiri. Oke. Dan itu artinya partisipasi, bukan mobilisasi. Jadi teman-teman ini, Bapak Ibu ini sebenarnya sedang menunjukkan demokrasi yang sesungguhnya. Yang merupakan partisipasi warga. Nah kalau ditanya ke depan harus bagaimana? Saya kira yang kita perlukan adalah pemimpin yang bisa memberikan arah bagaimana jalannya bangsa ini. Karena sebetulnya warga kita ini sudah cerdas, warga kita ini sudah punya daya. Nah tinggal semacam dirijen orkestra saja yang diperlukan supaya seluruh warga itu bekerja, beraktivitas sesuai dengan bidang masing-masing. Itu yang saya bayangkan sebagai masa depan setelah pemilu 2024 dan terpilih Pak Amin dan Bu Muhaimin sebagai pemimpin kita. Baik. Amin. Dan lanjutannya tadi Pak, langkah perubahan apa yang biar gerakan rakyat ini bisa bergerak dengan lebih maksimal? Saya kira nanti harus ada sinergi antara partai dengan teman-teman relawan di lapangan, karena partai adalah sebagai tuan rumah dari proses ini. Betul. Sementara rakyat adalah partisipan atau peserta dari proses ini. Karena itu bila relawan bisa dengan cepat bergerak ke TPS tadi untuk menggerakkan para tetangga, sanak saudara, itu akan menjadi penentu sukses kita ke depan. Oke, dan lebih maksimal tentu. Betul. Kalau dari Pak Bambang sendiri, akan lebih maksimal langkah perubahan yang kita lakukan? Ya, yang pertama adalah kita berharap segera mungkin mengaktifasi dan membangun posko TPS Gerakan Rakyat di masing-masing TPS. Dan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya kalau boleh menghimbau, kalau boleh meminta, kalau boleh memohon, seluruh relawan yang ada di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dimanapun juga, kesempatan liburan Natal Tahun Baru ini, pulanglah ke kampung kita masing-masing, kemudian bantulah saudara-saudara kita yang ada di kampung kita masing-masing untuk mengaktifasi posko TPS Gerakan Rakyat. Jika kita yang ada di kota ini pada saat liburan ini pulang ke kampung, kemudian mendirikan posko TPS Gerakan Rakyat, insya Allah 821.000 lebih posko TPS Gerakan Rakyat tidak mustahil berdiri. Oleh karena itu, kalau itu terjadi, insya Allah perubahan akan terjadi. Baik. Dan Anies Muhaimin akan menang menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Kita juga ingin minta tanggapan
perwakilan presidium ya, mungkin satu saja mungkin dari Pak Sahrin, kiranya catatan penting apa yang harus dilakukan agar gerakan rakyat ini dapat sepenuhnya bergerak? Ya, yang pertama adalah kita harus tanamkan bahwa perubahan itu bukan hanya kemauan dari segelintir orang, tapi ini sudah menjadi bagian dari kepentingan mendesak kita, rakyat. Rakyat harus merasa bahwa perubahan ini harus direbut. Tidak mungkin kekuasaan yang ada saat ini memberikan kepada kita perubahan secara cuma-cuma. Dan kita sudah merasakan rakyat bahwa tidak ada perubahan selama ini. Untuk itu maka perubahan harus direbut. Dan rebutnya itu momentumnya hanya ada pada tanggal 14 Februari 2024. Caranya bagaimana? Caranya adalah hanya dengan memenangkan, ya, memenangkan nomor 1 Anies Muhaimin di TPS kita. Nah, oleh karena itu yang harus dilakukan adalah berkonsolidasi diri, kenali DPT kita di TPS kita, dan bangun posko TPS. Bangun posko TPS gerakan rakyat. Hanya dengan itu yang menjadi momentum pertahanan semesta rakyat, yaitu pertahanan di posko-posko TPS gerakan rakyat. Baik. Untuk itu mari semua kita bangun posko TPS gerakan rakyat. Kita rebut, kita jemput kemenangan pada 14 Februari 2024. Oke, ya itu Dan tadi. itu dia tadi Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak Terima yang kasih. sudah bergabung di Suara Rebuan pada malam hari ini. Iya, terima kasih juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.